Informasi mengenai sejarah penerbangan American Airlines 1420 diambil dari final report yang dikeluarkan NTSB tahun 2001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Episode kali ini aku akan membahas mengenai sejarah penerbangan dari maskapai American Airlines 1420, di mana tragedi penerbangan ini justru menimbulkan konflik di antara beberapa pihak. American Airlines sendiri adalah sebuah maskapai yang berasal dari Amerika, didirikan tahun 1926 dan resmi beroperasi di tahun 1936 atau tepatnya 1 tahun setelahnya. Nah, maskapai ini merupakan gabungan dari maskapai kecil asal Amerika Serikat. Pesawat utama yang digunakan sejak awal adalah pesawat DC-3. Maskapai ini juga tidak terlepas dari sebuah tragedi penerbangan, seperti pada penerbangan 1420. Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 1 Juni 1999, Captain Richard Busman, 48 tahun yang telah bekerja selama 20 tahun di maskapai American Airlines dan telah mengumpulkan 10.234 total jam terbang, bersama dengan First Officer Michael Origal, 35 tahun, yang telah bekerja di maskapai itu selama 6 bulan dengan 4.292 total jam terbang, akan bertugas di penerbangan 1420 dengan rute Bandara Internasional Dallas Fort Worth menuju ke Bandara Little Rock. Mereka akan terbang dengan menggunakan sebuah pesawat MD-82 yang telah mengumpulkan lebih dari 49.000 total jam terbang. Penerbangan 1420 ini mengalami delay karena cuaca buruk di bandara keberangkatan dan di bandara tujuan nanti. Nah, cuaca buruk ini bukan hanya akan menunda jadwal penerbangan, tapi bisa menjadi sebuah tragedi. Dengan terjadinya penundaan penerbangan, maka kru penerbangan dari 1420 ini harus bertanggung jawab nantinya atas keterlambatan jadwal keberangkatan dan ketibaan di bandara tujuan. Segala upaya dilakukan oleh kru penerbangan 1420 agar mereka segera bisa meninggalkan bandara Dallas Fort Worth. Namun apapun yang terjadi, tetap saja mereka harus terbang pada saat cuaca lebih baik. First Officer Origal mengatakan pada dispatcher atau operator maskapai American Airlines bahwa mereka harus terbang 1 jam lagi karena pesawat ini sudah terlambat dari jadwal penerbangan yang seharusnya, atau memang jika memungkinkan penerbangan ini dibatalkan saja. Pesawat itu seharusnya take off pada pukul 20:28 malam waktu setempat. Namun ternyata pesawat mengalami delay selama 2 jam. Bukan hanya kru penerbangan 1420 saja yang ingin segera meninggalkan bandara keberangkatan, tapi para penumpangnya juga. Selain penerbangan itu adalah penerbangan malam hari, jika tertunda 2 jam maka pesawat itu akan terbang di sekitar tengah malam. Keinginan dari para penumpang saat itu hanyalah segera naik ke dalam pesawat menggunakan sabuk keselamatan, kemudian pesawatnya terbang hingga mendarat di bandara tujuan. Setelah menunggu sekitar 2 jam, pesawat itu akhirnya take off dari bandara Dallas Fort Worth sekitar pukul 22:28 waktu setempat dengan membawa 145 orang di dalamnya. Penerbangan awalnya normal dan juga lancar. Tanpa diketahui kru penerbangan American Airlines 1420, ternyata badai sedang bergerak maju menuju ke bandara Little Rock. Pada saat penerbangan 1420 berjarak sekitar 100 mil dari bandara Little Rock, saat itu Captain dan juga First Officer melapor pada dispatcher bahwa perjalanannya normal dan cuaca masih normal sampai saat itu. Di dalam penerbangannya, kedua pilot ini terus memantau kondisi cuaca melalui radar cuaca yang berada di kokpit. Mereka sebenarnya berpotensi menghadapi badai ketika proses pendaratan, sehingga saat itu pilot berusaha untuk segera mendarat di bandara tujuan sebelum badai benar-benar memburuk. Masuk sebuah update dari dispatcher yang menginformasikan kondisi angin dan kondisi cuaca serta informasi bahwa penerbangan itu akan menghadapi badai, dan memang benar saat pesawat ini semakin dekat dengan bandara kondisi badai memburuk. Namun ternyata kedua pilot tetap memutuskan untuk melakukan pendaratan di bandara Little Rock. Pada saat penerbangan 1420 mulai penurunan, ternyata jalur penerbangan mereka justru diapit oleh badai petir berbahaya di kanan kirinya. Pesawat itu seperti berada di sebuah koridor tanpa badai yang tidak disadari, dinding badainya semakin lama semakin menutupi jalur penerbangan. Kapten memberikan pengumuman kepada seluruh penumpang mengenai kondisi cuaca saat itu karena kilat terus terlihat di sepanjang rute penerbangan. 80 mil menuju ke bandara Little Rock. Di sanalah kedua pilot mulai menyadari
bahwa cuaca saat itu semakin lama semakin buruk. Di ketinggian 10.000 kaki, pilot mulai menghubungi petugas menara kontrol di Bandara Little Rock. Petugasnya memberi serangkaian update cuaca yang mengkhawatirkan di sekitar bandara. Hujan, angin bertiup kencang, dan kemungkinan crosswind. Awalnya controller ini memberikan update secara terus-menerus pada penerbangan 1420. Tapi tiba-tiba saja tidak ada lagi update cuaca karena sistem atau radar yang dimiliki oleh petugas menara kontrol saat itu masih terbilang tua. Sehingga controller mengatakan kepada pilot dari penerbangan American Airlines 1420 untuk terus memberikan informasi mengenai cuaca di jalur penerbangan mereka. Karena controller menganggap radar cuaca yang dimiliki oleh MD-82 milik American Airlines ini justru lebih canggih dari radar yang dimiliki oleh bandara tersebut. Pesawat terus mendekati bandara dan controller kembali memberikan update mengenai kondisi cuaca. Saat itu update yang masuk adalah peringatan mengenai wind shear di runway 22 tempat pesawat itu seharusnya mendarat. Setelah mendengarkan informasi itu, maka Kapten memutuskan untuk mengalihkan final approach-nya ke runway 4R. Untuk bisa melakukan pendaratan di runway 4R, maka pesawat itu harus berbelok. Ketika pesawat berbelok, justru mereka mulai kehilangan jejak badai. Padahal tingkat badai saat itu semakin buruk. Pendaratan telah ditunda kurang lebih selama 10 menit dan badai bertambah buruk. Kemudian pilot saat itu kesulitan menemukan posisi bandara untuk visual approach. Ketika mulai dialihkan ke runway 4R, beban kerja pilot semakin bertambah. Mereka harus memperhitungkan awan rendah, hujan, petir, kilat, badai, hingga angin. Dan semua hal itu membombardir pilot. Saat itu pilot sudah semakin yakin bahwa posisi pesawatnya dekat dengan runway. Flaps diatur, tapi kemudian Kapten mulai bingung dan berjuang memperbaiki posisi pesawatnya agar bisa lurus dengan bandara. Pilot saat itu kesulitan untuk mempertahankan visual approach, padahal controller sudah memberikan pilihan untuk melakukan ILS approach, tapi Kapten tetap memilih untuk visual approach. Alasannya agar pesawat itu lebih cepat sampai di bandara. Dari rekaman CVR, kedua pilot ini bahkan terdengar sempat berargumentasi mengenai approach dan juga posisi bandara. Tanpa mereka sadari, pesawatnya justru mengarah ke badai. Hujan besar di bandara dan awan yang tebal menjadi masalah bagi pendaratan American Airlines 1420. Kapten tidak tahu di mana posisi pesawatnya dan di mana posisi bandara. Update cuaca dari controller adalah hujan deras di bandara, jarak pandang 3.000 kaki, dan penerbangan itu telah diizinkan untuk mendarat di runway 4R. Dan dilaporkan juga oleh controller bahwa angin berhembus 35 hingga 44 knots. Karena Kapten sampai saat itu masih kesulitan untuk melihat posisi bandara, maka saat itu Kapten mengatakan setuju untuk melakukan ILS approach. Roda pendaratan diturunkan dan cuaca semakin lama semakin buruk. Harusnya saat itulah Kapten memutuskan untuk mengalihkan pendaratannya ke bandara alternatif. Tapi ternyata Kapten tidak melakukan hal itu. Masuk lagi sebuah informasi dari controller yang mengatakan peringatan wind shear di runway 4R. Sejak saat itulah pilot mulai berada di bawah tekanan dan mulai membuat serangkaian kesalahan. Kapten tidak bisa melihat apapun di hadapannya karena di luar pesawat gelap dan hujan sangat deras. Setelah sebelumnya Kapten dan First Officer tidak bisa melihat keberadaan runway, kemudian dari rekaman CVR mereka mulai mendeteksi keberadaan runway. Dan saat itu Kapten memulai proses penurunan. Namun pesawat itu akan mendarat dengan visibilitas rendah dan angin kencang. Update cuaca terus disampaikan oleh controller. Fokus dari pilot teralihkan dengan cuaca buruk saat pendaratan hingga kemudian Kapten lupa untuk membuka spoiler. Bahkan kemudian diketahui bahwa kedua pilot ini tidak melakukan checklist sebelum pendaratan. Pesawat sudah berada di ketinggian 500 kaki, namun Kapten masih belum bisa melihat garis tengah dari runway. First Officer terus memantau ketinggian pesawat sejak dari 100 kaki, 50, 40 hingga 10 kaki. Sekuat apapun upaya Kapten untuk melakukan pendaratan yang aman di bandara tersebut, tapi ternyata upaya Kapten justru gagal. Roda pendaratan dari pesawat MD itu menghantam runway dengan sangat keras. Pesawat itu mengalami hard landing. Menurut kesaksian para penumpang, setelah pesawat itu menghantam runway dengan sangat keras, pesawat terus meluncur dengan sangat cepat. Bahkan pesawat itu keluar dari jalur yang seharusnya. Saat itu pesawat terhentak, para penumpang ini juga bahkan terpental. Kondisi di kabin penumpang benar-benar kacau. Teriakan, tangisan terdengar sangat keras. Pesawat MD-82 yang membawa ratusan penumpang di dalamnya masih terus meluncur di runway, bahkan mengalami overrun. Hingga kemudian akhirnya pesawat itu menghantam
tanggul dengan ketinggian 25 kaki. Pesawat itu tiba-tiba saja berhenti, kemudian terbakar. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 23:50 malam waktu setempat. Para penumpang yang saat itu bingung dan berusaha untuk keluar dari pesawat tiba-tiba mendengar bunyi sirine dari pemadam kebakaran. Dengan sangat cepat mereka berusaha untuk menyelamatkan diri dari pesawat yang terbakar. Setelah peristiwa kecelakaan itu diketahui 10 orang dari 145 orang penumpang yang ada di dalam pesawat American Airlines dinyatakan meninggal dunia termasuk kapten. Pemimpin penyelidikan dari NTSB, Gregory Fate, dihubungi pada pukul 1 malam waktu setempat. Kemudian NTSB mendirikan pusat komando di dekat lokasi kecelakaan. Setelahnya mereka menghabiskan waktu selama 18 bulan untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan dengan fakta awal yang diketahui adalah pesawat itu keluar dari jalurnya hingga kecelakaan terjadi. NTSB menduga ada sesuatu yang tidak beres sebelum pendaratan itu terjadi. NTSB kemudian memintai keterangan dari para penumpang yang ada di penerbangan 1420, terutama mereka yang duduk di dekat sayap pesawat. Nah, keterangannya adalah mereka tidak melihat spoiler terbuka. Hal ini ternyata cocok dengan hasil penyelidikan FDR yang mengungkap bahwa spoiler memang tidak terbuka. Untuk lebih jelas lagi, tim investigasi akhirnya memeriksa rekaman CVR dan mereka yakin bahwa spoiler tidak terbuka karena mereka tidak mendengar tuas dari spoiler itu digerakkan. Dengan tidak dibukanya spoiler, maka tim investigasi yakin bahwa mereka tidak melakukan pemeriksaan daftar checklist sebelum pendaratan. Investigator NTSB juga mengungkap bahwa pendaratan American Airlines saat terjadinya crosswind bukan dilakukan pilot atas perhitungannya yang merujuk pada batas aman, tapi atas peraturan sendiri dari pihak maskapai. Mengutip dari Aircraft Investigation, batas aman crosswind adalah 30 knots, sementara pada saat pesawat itu mendarat, angin sedang bertiup sekitar 40 hingga 44 knots. NTSB mencoba untuk membuat sebuah simulasi penerbangan 1420 dengan menggunakan animasi dengan kondisi angin sekitar 40 hingga 44 knots. Hasilnya mengejutkan. Dari animasi itu terlihat kapten bahkan harus melakukan sebuah manuver yang berbahaya hingga akhirnya pesawat itu bisa mendarat di runway. Kapten diketahui bertarung dengan cuaca buruk dan landasan yang basah saat mendarat. Seharusnya saat itu kedua pilot berupaya untuk membatalkan approach. Investigator NTSB kemudian menemukan sebuah kunci yang membuat mereka yakin mengenai penyebab dari kecelakaan penerbangan 1420. Dari rekaman CVR terdengar kapten mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana posisi pesawatnya dan ia tidak tahu di mana posisi bandara. Dan menurut investigator NTSB itu adalah pernyataan kunci, di mana ketika kapten berada di posisi tersebut seharusnya kapten membatalkan upaya approach. Ia seharusnya pindah ke bandara alternatif atau bahkan kembali ke bandara Dallas Fort Worth. Namun kenyataan mengenai penyebab dari kecelakaan penerbangan American Airlines 1420 semakin lama semakin membingungkan, karena ternyata pihak maskapai American Airlines justru tidak mau mengakui pilotnya sengaja terbang ke dalam badai yang parah. Mereka justru menyalahkan controller karena dianggap tidak memberikan update cuaca yang dibutuhkan oleh pilot penerbangan 1420. Tim investigasi beralih pada controller yang bertugas di malam kecelakaan. Ia melakukan wawancara kemudian mendengarkan rekaman percakapan antara pilot penerbangan 1420 dengan controller. Saat itulah akhirnya investigator NTSB dapat meyakini bahwa ada update cuaca yang diberikan oleh controller kepada pilot penerbangan American Airlines. NTSB kemudian mengadakan sebuah pertemuan untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian dari para penumpang maupun kru penerbangan American Airlines 1420. Nah, salah seorang yang pertama kali dimintai keterangannya adalah First Officer. Saat itu First Officer mengatakan di depan investigator NTSB bahwa ia telah berkali-kali mengatakan kepada Kapten untuk membatalkan approach dan go around. Bahkan sampai ia menengok ke arah Kapten untuk terus mengingatkan kepada Kapten untuk membatalkan approach, tapi Kapten tetap membawa pesawat itu ke jalur pendaratan. Salah seorang investigator NTSB yang sejak awal melakukan penyelidikan terhadap rekaman CVR mencoba untuk menyamakan data yang diungkap oleh First Officer dengan data CVR. Dari data CVR itu terungkap bahwa First Officer tidak pernah berupaya untuk membatalkan atau memberikan informasi kepada Kapten untuk membatalkan proses approach dan go around. Para penumpang justru kesal karena pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab malah saling melempar kesalahan. Namun satu alasan yang pasti yang paling tepat mengenai tragedi ini adalah karena pilot berada di bawah tekanan, sehingga tujuan mereka hanyalah harus mendarat tepat waktu di bandara tujuan, sehingga kemudian mereka mengabaikan aspek-aspek penting lainnya
lainnya. NTSB menentukan kemungkinan penyebab dari tragedi penerbangan 1420 adalah karena kegagalan kru pesawat untuk menghentikan approach dalam kondisi cuaca buruk dan kegagalan kru untuk memastikan posisi spoiler setelah touchdown. Hal yang berkontribusi pada kecelakaan itu adalah gangguan kinerja awak pesawat yang dihasilkan oleh kelelahan dan tekanan situasional, dan kru tetap melanjutkan pendaratan meskipun peraturan maskapai melebihi batas aman dari crosswind. Nah, mengutip dari Air Crash Investigation, konon pada saat itu persaingan antara maskapai penerbangan begitu ketat, sehingga kemudian mereka mengendalikan semua aspek dalam penerbangan serta menuntut pelatihan handal atas kru, sistem, hingga pesawat yang canggih. Sementara di sisi lain, kru mendapatkan tekanan yang lebih yang menimbulkan stres, dan semua kerumitan itu ternyata dilakukan untuk mendapatkan predikat nomor 1 dan keuntungan material. Namun belajar dari kisah penerbangan American Airlines 1420, pihak perusahaan maskapai penerbangan memang bisa mengendalikan semua hal, tapi ada satu yang tidak bisa mereka kendalikan, yaitu cuaca. Itulah informasi dari channel Tamara Delv mengenai American Airlines 1420. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita dan menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Hai, halo Delvers, ini waktunya aku untuk langsung bacain 3 komen kalian dari video United Airlines 173. Yang pertama adalah dari Free P Channel. Kalau mendarat masih banyak bahan bakar bisa meledak di runway. Kalau roda patah mungkin bisa lebih banyak yang meninggal. Kemudian yang kedua adalah dari Travel Tak Berujung. Cuma 11 menit, Kak Tamara masih meremehkan kuota netizen kah? Enggak, sebenarnya bukan gitu. Karena banyak yang bilang kalau mereka gak punya waktu sekarang buat terus nonton channelnya Tamara Delv karena kesibukan mereka. Akhirnya aku coba bikin video yang lebih pendek biar mereka bisa meluangkan waktunya untuk nonton channel aku. Tapi oke lah, kalau requestnya biar videonya diperpanjang, siap. Agak susah untuk tidak mengikuti keinginan dari Delvers ya. Dan yang ketiga adalah dari Kak Terry Muhaimin. Sumpah kakak, Anda memang hebat. Pengen dah gue transfer ke nomor rekening kakak karena saking profesionalnya kakak dalam video ini. Bintang 5 buat kakak. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton. Bintang 5 juga nih buat kalian yang udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan di komen-komen di bawah sini ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.